tentang asal-usul mulanya perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya tengah momen Maulud, tengah bulan Maulud, tidak salah kita terdapat tentang sejarah pajan asal mula perayaan Maulud akan dikupas tuntas oleh Abah dari Nisam. Abah Nisam, silakan Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang luntuan muliakan gure kita yang bersama Abu di Payapasi, kemudian Abi di Purupuk, Abi di Masjid Baru, Abati di Jungka Gajah, Abati di Hukbon Putih, dan Abu di Balai. Baik, terima kasih kepada Abi di Purupuk yang telah memberikan waktu kepada luntuan, yang diamanahkan kepada ulun tuan untuk mengupas sedikit tentang asal-usul perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, izinkan para hadirin sekalian, dengan sekedar kemampuan yang ulun tuan miliki, akan mencoba untuk menelisik sedikit sejarah. Mudah-mudahan menjadi bahan ulangan bagi kitanyo bersama dan juga menjadi pencerahan bagi kitanyo yang memang menteng na kesamar-samaran tentang asal-usul tersebut. Mengenai perayaan Maulid, menyagitanyo ingin tanah kaji sejarah asal-usul, nyo harus terkaji dari dua bentuk perayaan Maulid. Yang pertama yaitu memperingati hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa mengadakan acara apa-apa, cuma melakukan sebuah ibadat tertentu dengan niat untuk memperingati hari lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyantap. Yang kedua, untuk memperingati hari lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, getanyo tak adakan acara yang diisi dengan membaca salawat, membaca Al-Quran, membaca kisah kelahiran Nabi, perjuangan Nabi sampai beliau wafat. Kemudian pihak yang mengadakan acara menyiapkan makanan dan sedikit bungong jaro umpamanya. Nyo bentuk yang kedua. Makanya harus terpisah supaya nyabek melewat-lewat. Bentuk yang pertama yaitu memperingati, mengingat hari lahir Nabi dengan sebuah ibadat tertentu. Nyoso yang pun melakukan peringatan urolaihi Nabi dengan melakukan ibadat tertentu. Disebut oleh As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani dalam kitab beliau, memang kitabnya khusus tentang permasalahan maulid, Haulal Ihtifal bi Dzikril Maulidin Nabi Syarif, seputar perayaan Maulid Nabi yang mulia. Jadi disampaikan oleh As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki bahwasanya orang yang pertama memperingati hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapa? Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Mengapa demikian? Ada satu hadis riwayat Imam Muslim. Jadi tengok datuku bersama bahwa hadis riwayat Imam Muslimnya adalah cukup kuat dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia berada pada urutan kedua dalam bidang hadis setelah
riwayat Imam Bukhari. Jadi dalam hadis riwayat Imam Muslim disampaikan bak fiuro pernah Rasulullah bak uro Senin puasa uro Senin di Rasulullah getanya untuk para sahabat pakon ya Rasulullah melakukan puasa uronyo uro Senin. Dijawab oleh Rasulullah dengan bahasa li'annahu yaumu wulidtu wa fihi unzila alayya. Mengapa saya berpuasa pada hari Senin? Karena hari Senin adalah hari dilahirkan saya. Ini ucapan Nabi. Dan hari Senin adalah hari diturunkan wahyu kepada saya. Yang kata Nabi. Maka dari hadis nyoke dipahami oleh para ulama bahwa yang pertama kali memperingati uro lahir Rasulullah adalah drog Rasulullah. Cuma bentuk peringatan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan melakukan sebuah ibadat tertentu yaitu berpuasa. Jadi cukup jelas. Pakan puasa ya Rasulullah, waktu kita tanya dengan sahabat. Dijawab oleh Rasulullah, li'annahu karena uro Seninnya uro gepelahilu. Berarti oleh Rasulullah untuk memperingati uro gepelahi genyan li Allah Subhanahu wa taala dilakukan puasa. Jelas. Sungguh sangat jelasnya bahwa Rasulullah memperingati hari lahirnya sendiri. Untuk lantas pakan ditanya wa misalkan tak puasa 12 ribu awal nyantik terjawab. Mia tua lu pingat. Karena beknya mencawa purukun bentuk kedua. Kaile. Kemudian bentuk kedua dalam memperingati hari lahir Nabi yaitu tak kumpulkan orang dengan jamaah yang lain rupa atau dengan jamaah-jamaah dalam bentuk yang lain. Hinan na orang yang membaca selawat, na orang yang membaca Al-Quran, na orang yang membaca cerita kelahiran Nabi, misalnya gak adakan dakwah, gak adakan ceramah. Kemudian pihak yang mengadakan gesediakan makanan, nyoso pun yang memulai. Menurut Imam As-Suyuti dalam kitab beliau Al-Hawi lil Fatawa, jadi ini kepegat sebuah judul yaitu Husnul Maqsid fi amalil maulid. Jadi tujuan yang bagus dalam memperingati maulid Nabi. Disampaikan oleh Imam As-Suyuti dalam kitab beliau bahwa orang pun yang mengadakan acara maulid Nabi dengan bentuk keadakan kenduri, kemudian hinan pembacaan zikir, pembacaan selawat, pembacaan cerita Nabi, riwayat Nabi, adalah Gubernur Irbilnya sebuah provinsi di Irak. Gubernur Irbil dan beliau yaitu Al-Malik Al-Mughaffar Abu Sa'id Kaukabari bin Zainuddin Ali bin Baktatin. Digambarkan oleh Imam Suyuti hina sogatnya Ahadul Mulukil Amjadi wal Kubara'il Ajwadi. Beliau adalah salah satu dari para raja yang mulia dan pembesar yang pemurah. Walahu atharun wa kana lahu atharun hasanah. Beliau adalah memiliki jejak-jejak yang bagus, memiliki track record ni bahasa jino. Bahasa dalam perpolitikan jino, track record yang bagus. Wa huwa allazi amara al-jami' al-mughaffari bi safhi kasiyun. Dialah orang yang membangun dayah ataupun perguruan tinggi Al-Mughaffari nanti di lereng Gunung Kasiyun. Kemudian disampaikan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Tarikh Ibnu Katsir, karena ya'malul maulid, beliau mengadakan acara maulid Nabi pada bulan Rabiul Awal, wa yahtafilu fihi ihtifalan haila, dan membuat seremonial dengan seremonial yang besar. Kemudian sampai ulama yang menulis sebuah kitab tentang bagaimana beliau mengadakan maulid. Ketika Al-Malik Al-Mughaffar mengadakan maulid, apakah ulama lain hendak dipuk? Ternyata yang hadir pada acara perayaan maulid yang diadakan oleh Raja Al-Malik Al-Mughaffar
disampaikan nyupat juga dalam kitabnya, yaitu ulama-ulama yang raya. Dan dipandang oleh para ulama yang raya bahwasanya acara perayaan Maulid yang diadakan oleh Malik Al-Mudhaffarnya adalah sebagai sesuatu yang bagus. Lantas kibam profil katnya, pajan katnya Al-Malik Al-Mudhaffarnya, beliau adalah gubernur Irbil yang mulai menjadi gubernur tahun 560 Hijriah. Kemudian beliau setelah menjabat sebagai gubernur menikah dengan saudara perempuan dari penguasa Mesir saat itu, yaitu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Ya benar. Padahal sebelum Al-Malik Al-Mudhaffar mengadakan acara Maulid yang cukup raya, kala Hawaii Sultan Salahuddin Al-Ayyubi juga gak adakan acara Maulid, tapi hana sebesar acara yang gak adakan le Al-Malik Al-Mudhaffar. Sampai Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, karena beliau saat itu adalah pimpinan umat Islam dalam menghadapi perang salib. Perang salib truk heboh abad leher totun. Pada saat-saat Sultan Salahuddin Al-Ayyubi memimpin umat Islam untuk melawan pasukan salibis, semangat umat Islam saatnya mulai agak menurun karena bosan, cukup mereka perang habis-habis. Cukup mereka logistik habis dumna, dana dumna, nyawang korban dumna. Gekalan le Sultan Salahuddin Al-Ayyubi bahwa semangat umat Islam yang mulai menurun. Deh dalam pikiran gaknya nyo payah takikot cerita kibam le Rasulullah waktu perjuangkan agamanya jamun. Mengepegat ke acara, kumpulkan tentera-tentera, gei waktu ulama untuk menyampaikan cerita perjuangan Rasulullah. Sehingga bawatannya mendibedah untuk semangat uri Islam lom para tentera Islam sampai mereka berperang dengan pasukan salibis dan berhasil merebut Masjidil Aqsa kembali. Yang kejadian ini yaitu pada abad ke-6 Hijriah, karena Sultan Salahuddin Al-Ayyubi memulai memerintahkan Mesir, yaitu tahun 560 Hijriah pun. Malik Al-Mudhaffar duduk kawin dengan adik inang Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dan selalu ikut Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dalam setiap kegiatan untuk memerangi pasukan salibis. Ya ini. Jadi yang intinya putra bahwa yang mengadakan Maulid itu adalah seorang penguasa yang beliau juga ulama dan dihadiri oleh ulama-ulama yang lain. Dumna raya gak adakan acara Maulid li Malik Al-Mudhaffar sang daerah katanya golongna ubinan perayaan getuleh li Sabtib Nil Jauzi dalam kitab Mira'atul Zaman na geu igotnya na taplak meja bak wate acara perayaan Maulid Al-Malik Al-Mudhaffarnya 5.000 boh ulai kambing yang panggang geuinan bak taplak meja. Kemudian nak gebilang lom na 10.000 boh mana? 30 boh kuda. 30.000 boh Zabdiyah yang hanong tupu mana? Yang perlihatkan ke ulom. Ya. Pokoknya yang perlihatkan tu pegah. Padum boh ulai mana puno. Jadi bak kita nyo sang golong na perayaan di no. Ya benar. Raya tak gak adakan perayaan Maulid. Jadi punya buno sekedar memperingati dengan melaksanakan sebuah ibadat tertentu, itu Rasulullah yang memperingati. Kemudian yang gak adakan acara seremonial, mulai dari membaca zikir, membaca selawat, membaca Al-Quran, menceritakan tentang kisah perjuangan Rasulullah, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian dilanjutkan oleh gubernur beliau yaitu Al-Malik Al-Mudhaffar Abu Sa'id. Baik, nyan tentang asal usul. Kembali kepada pertanyaan yang lung singgung bunuh bacut. Oh bacut tu. Ya, karenanya penting untuk counter. Sebagian sejarawan menyebutkan bahwasanya yang pertama kali memperingati Maulid Nabi adalah dinasti dari Daulah Fatimiyah di Mesir. Jadi mana? Daulah Fatimiyahnya pemerintahan yang beraliran Syiah. Mereka pertama kali menguasai Mesir pada tahun 297 Hijriah.
Kemudian runtuh kerajaannya tahun 567 Hijriah ketika Salahuddin Al-Ayyubi memulai memerintahkan Mesir. Jadi kata lu nyan Daulah Fatimiyah. Jadi sebagian sejarawan menyebutkan bahwasanya Daulah Fatimiyah lah dinasti kerajaan daripada Fatimiyah nyan ke yang menguasai Mesir selama 3 abad. Mereka yang mengadakan Maulid pertama kali. Nyo atranyo dibantah oleh para ulama, di antaranya yaitu As-Said Muhammad Alawi Al-Maliki. Beliau bahkan menggunakan kata-kata yang agak tajam becut. Ya, jadi disampaikan hino dalam penjelasan Abuya Malikinya, wala yultafatu liqauli man qala inna awwala man ihtafala bihi al-fatimiyun lianna hadza imma jahlun aw ta'amiyun anil haq. Dan jangan engkau peduli, jangan engkau menoleh bagi pendapat orang yang mengatakan bahwa yang pertama kali mengadakan acara Maulid Nabi adalah Daulah Fatimiyah. Mengapa? Karena pendapat ini bisa saja itu kebodohan, karena hana mufhum makanya berpendapat lagi nyan, au ta'amiyun anil haq, atau membutakan diri dari kebenaran. Makna membutakan diri dari kebenaran benar? Karena kawai mu prinsip lagi nyan le kelompok yang anti Maulid, lantas mencari-cari justifikasi kenyino, mencari-cari argumen alasan untuk menguatkan pendapat yang kadianun awai. Ya benar. Jadi kawai diyakini bahwa Maulidnya umpamanya sesuatu yang bid'ah dalam pikiran urangnya. Karena sesuatu yang bid'ah, ahwate jino disampaikan oleh ulama ahli sunnah argumentasi ji walaupun bid'ahnya god misalnya enggak. Jadi imita-mita tu dalih untuk memperkuat prinsip. Jadi dalam istilah ilmu pengetahuannya cara pandang yang hana objektif itu, cara pandang yang subjektif, artinya alasan yang didasari oleh prinsip yang kawai. Lagi contoh penulis kitab tafsir Al-Kasyaf. Nyo terlepas dari Al-Kasyaf nyo dari segi lugahnya jadi rujukan ulama ahli sunnah. Punya kamu yang berhidayah ahwate baca kitab Pukun Mataimah Mutamimah ahwate urai sabuh-sabuh makna kata tetap rujukan ji dari Wafi Al-Kasyaf. Dalam kitab Al-Kasyaf nyo nyo supo Al-Kasyaf nyo tafsir yang ditulis oleh siro ulama Mu'tazilah, namanya yaitu Az-Zamakhsyari. Ya, Az-Zamakhsyari ya, dalam bidang lugah gak akui oleh ulama ahli sunnah, beliau adalah cukup alim dalam bidang bahasa. Asal usul sebuah kata nyo ketupat mendung diganya. Tapi dalam penafsiran ayat Al-Quran beliau ini sangat subjektif ikut. Ge tafsir Al-Quran ge persesuaikan roh yaitu dengan etikot yang kaganu. Kan diikuti penafsiran-penafsiran yang muktabar. Dan beliau nyo adalah orang yang memang subjektif, selalu membela-bela pemahaman Mu'tazilah. Awate ki amjame bakok, getoto pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam jawab. Kita yang leurung pormo, sonyo Az-Zamakhsyari Al-Mu'tazili jawab. Long Zamakhsyari yang dari kelompok Mu'tazilah. Memang bangga dengan keadaan Mu'tazilahnya. Jadi yang perlu untuk sampaikan dalam kaitannya adalah makna ta'amiyun anil haqi, membutakan diri dari kebenaran buno yang disampaikan dalam kitabnya, bahwa itu bahwasanya Nabi buno ge puasa orang Senin karena ge ingat kelahiran, tapi dianggapnya hanya kedali untuk peringatan Maulid. Ya, jangan makna ta'amiyun anil haq. Baik, kali. Kemudian selanjutnya, nah, Nabi memperingati hari kelahirannya dengan puasa. Cuma lantas kita yang jino kita tak peringati Maulid dengan cara lain. Kita yang malah tak berjumpa kerana puasa. Nabi ke peringati Maulid urul lahir dengan cara ke puasa benar. Kita yang malah tak buka puasa. Jadi benar. Nyo dalam pukun sabuh undang-undang usul fikih mia kamu berbeda kan benar. Istimbatu minan nas makna yang amimuhu. Jadi para ulama gegali dari sebuah teks hadis, dari sebuah pukun nas hadis, sabuah ilat yang dapat membuat nas hadis itu memiliki makna yang lebih luas.
Kuatai kalan Nabi ge puasa buno untuk ge peringati urul lahir. Getangkap sebuah makna oleh ulama. Puasa itu adalah sebuah ibadat. Ya benar. Punya puasanya adalah sebuah ibadat, berarti le Nabi ge lakukan sebuah ibadat tertentu untuk ge peringati urul lahir. Maka minyak lagi yang ditangkap mana itu bi mana hanan putra memperingati urul lahir Nabi dengan sebuah bentuk ibadat itu berarti ada dasarnya. Kait itu makna umum, tah makna umum inan bahwasanya memperingati Maulid Nabi dengan sebuah bentuk ibadat itu ada dasarnya dalam agama. Maka dilakukan untuk perluasan maknanya oleh para ulama, boleh le kita nyota peringati Maulid Nabi nyo dengan berbagai bentuk ibadat. Contoh tak sedekah, kemudian tak baca, tak putar lakukan pujian-pujian kepada Nabi, tak baca selawat kepada Nabi, tak baca Al-Quran. Ya, ini kan bentuk ibadat mendum kan. Mia tanya yang bid'ah tentang teh bid'ah hana tu pak itu bid'ah kan. Bisa mana? Nah, orang pegah mesti peringatan Maulidnya bid'ah. Kata yang tu baca selawat pun hukum. Hai, nah wajib, nah yang sunat jawab ka. Baca Al-Quran pun hukum sunat. Baca cerita Nabi pun hukum sunat. Kemudian bersedekah kurang pun hukum sunat dia jawab. Wate kata sapat tam bersedekah tak baca riwayat Nabi pakan je ke bid'ah. Wate kam sapat. Lagi tak tanya yang mana wajib? Kiban hukum tahlil, hai tahlil god. Bantah tamah angen bau jong kah hana god le bra. Tahlil god ya hana god tahlilan bra. Jadi nyokan agak rancu cara pemahaman, logika berpikir ti agak rancu. Baca Yasin god. Yasinan hana god. Karena baca Yasin, baca Al-Quran, baca Yasin, baca Al-Quran. Yasinan berkumpul untuk membaca Yasin secara berjamaah. Pakan orang wate dah baca sirah tu benar kat wate ramai-ramai tak nak li. Mudah wate ramai-ramai kan lebih kat long. Ya benar. Jadi logika berfikir dia hanya nyambung ya kaya. Jadi le para ulama ge istimbat dari hadis buno bahwasanya melakukan sebuah ibadat tertentu untuk mengingat hari kelahiran Nabi itu dianjurkan dalam agama. Maka dilakukanlah perayaan-perayaan le para ulama buno, termasuk yaitu yang paling raya dilakukan le Raja Malik Al-Muzaffar. Baik, kak. Nyo yang terakhir, nyo lumpuga pertanyaan kedua tak kuahana pertanyaan tu. Kak. Kak ada. Tujuan memperingati Maulid di kita nyo untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi. Kak. Mungkin timbul pertanyaan menawar. Pakon hana terdengar dalam sejarah berpoh abad mulai daripada sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in dan seterusnya. Urungnya hana terdengar dalam sejarah ke pegat acara perayaan Maulid. Baru na perayaan yaitu bak masa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Nyoleh kita nyoba yang terkelan lepo alasan. Alasan mengadakan acara Maulid umpamanya le Sultan Salahuddin Al-Ayyubi benar untuk puas, untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi. Karena kalian keadaan umat Islam yang mulai berkurang tingkat semangatnya untuk memperjuangkan agama, keperkenalkan kembali perjuangan Nabi. Maka untuk menumbuhkan rasa cinta, memang untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi nyan motivasi atau bangis cuman punya sahabat Nabi ragu tu dumna cinta katnya ke Nabi ya. Oh tak nak pekah gepubuat le sahabat ya lagi Nabi misal Senin genit dari puasa untuk keperingati orang lahir Nabi nyan hana terdengar dalam sejarah nyan baik tak pekah hana dengar tak pekah mentang nyan hana depui tanya lebih fair. Jadi nyan lebih fair benar. Jadi baik istilah ini mana yang hana depui lagi tengok pekah mentang adam ilmu hana depui baik ilmu bil adam baik tak depui rajan hana sedangkan katanya hana depui. Jadi ni hata hana depu tak pegang mentah tak hana depu berarti hana tak depu kena gepubuat le sahabat yang tentang puasa orang Senin yang gepegah untuk memperingati urul lahir Nabi kan ahwate hana depu kan hana menafikan katanya hana sebab sahabatnya kan takalan han melangkahi amalan-amalan gaknya daripada Nabi. Perangkapan dia tak kaji dino sejarah sahabat tetap selalu diikuti Nabi sampai kontrol tingkat hal-hal yang hana berkaitan dengan ajaran agama. Kadang-kadang han menyalahi dari buat Nabi. Contoh kan Ibnu Umar, bahkan Ibnu Umar nah sebagian penulis
penulis sejarah sahabat yang menulis Ibnu Umar ini sebagai sosok nyok menjelek-jelekkan itu, tapi dumnan kuat diikuti Nabi. Dengan bahasa apa perayaan ke Ibnu Umar, si penggila Muhammad. Kepuak kemenan. Karena Ibnu Umar buat puan mantang ke buat han kesalahi dari Nabi membacut trok bak urusan yang berkaitan dengan dunia. Nah pernah tu bro, kejak ikut Nabi getamang lang sebuah jurung unen, yo kalau getamang bak jurung unen kejak ukui le. Kemudian risau ikut getamang tu jurung unen. Uro lain Ibnu Umar kejak bak jalan yang sama trok bak jurungnya dengan sahabat lain. Gejak ukui le, gesuruk likot baru ketamang jurungnya. Getanyang le sahabat lain, Ibnu Umar kitiap menan cara tamang jurung. Simple saja jawaban. Long kala Rasulullah menan cara ketamang jurungnya. Nyamban sahabat Nabi. Tamang jurung, hubungan dengan masalah syariat. Hana hubungan tentang cara tamang jalannya kan berangkapan juga. Tapi begitulah para sahabat Nabi. Han akan gelangkahi dari yang gekalan dari Nabi, begitu kuatnya mereka mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Jadi oleh karenanya menyaitannya hana terdengar sahabat ni segunona yang dilakukan peringatan. Jadi nyan fair mentang berarti hana terpu kena kepu oleh sahabat. Han dia tak pegah, sahabat hana kepu buat. Ya menan. Jadi lung rasa nyan mentang penyampaian luntuan lebih dan kurang luntuan laki maaf. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu bagi kita dan bahan ulangan bagi kita. Lentuan kembalikan kepada Abi.